Monggo, acung. Pemadam. Acung, pergudangan. Pergudangan acung, kebakaran. Video amatir ini merekam detik-detik api melalap habis gudang mebel di Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Jember, Jawa Timur. Terlihat api terus membesar dan dengan cepat merambat ke bangunan sisi dalam mebel hingga seluruh barang di dalam gudang hangus terbakar. Acung, kebakaran. Hati-hati. Petugas damkar Jember yang dihubungi warga langsung melakukan pemadaman. Setelah 1 jam lebih berjibaku dengan api, akhirnya api dapat dipadamkan. Apinya langsung membara ya? Iya. Membara langsung ya? Ini apa ini Pak? Mebel. Oh mebel ya? Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai jutaan rupiah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Gedung Bakamla di wilayah Menteng, Jakarta Pusat terbakar. Polisi periksa 16 saksi. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Nadia Valeri. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi Gedung Bakamla di wilayah Menteng, Jakarta Pusat terbakar. 20 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang membakar bagian atas gedung. Hingga kini belum bisa dipastikan penyebab kebakaran. Kebakaran terjadi di Gedung Bakamla di wilayah Menteng, Jakarta Pusat. Gedung terbakar pada Minggu pagi. Menurut saksi mata yang berada di sekitar lokasi, terdapat suara ledakan dan asap hitam mulai terlihat sekitar pukul 6:10 waktu Indonesia Barat. Pemadam Kebakaran Provinsi Jakarta menerjunkan 20 unit mobil pemadam dan 100 personel untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran belum diketahui, namun dugaan sementara akibat korsleting listrik. Kalau untuk damkar sendiri ada 20-21 mobil. Iya. Kalau untuk titik awal api di sebelah Titik awal api ini masih dugaan sementara di atas lantai 6. Tapi ada yang bilang katanya lantai 3, cuma tadi setelah dicek di lantai 3 memang kondisinya berantakan, cuman belum ada tanda-tanda titik api. Sementara menurut keterangan Polres Metro Jakarta Pusat, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini dan kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Selain itu, rencananya polisi akan melakukan olah TKP setelah pemadaman api selesai dilakukan. Kami masih mendalami ya, kami masih mengumpulkan saksi, baik itu yang tukang yang bekerja, karena yang ada di dalam gedung itu adalah para tukang ya. Kalau kondisi korban luka ada? Tidak ada korban, karena gedung sedang kosong. Ada pekerjaan di renovasi di bagian gedung Komnas Perempuan. Nanti kami periksa lagi nanti tukang-tukangnya. Ini kan baru awal, untuk kami membutuhkan waktu untuk bisa memberikan keterangan lebih jauh. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena gedung dalam keadaan kosong saat kebakaran terjadi. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Muhammad Hoirudin, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita telah terhubung dengan rekan Indra Setiabudi yang berada di depan Gedung Perintis Kemerdekaan Bakamla, Jakarta. Selamat sore Indra, seperti apa situasi terkini pasca kebakaran pagi tadi?
Selamat sore Valeri dan juga pemirsa, dapat kami informasikan secara langsung update terkini terkait pasca terjadi kebakaran gedung Perintis Kemerdekaan ataupun masuk area gedung Bakamla RI ini saat ini sudah termasuk dalam kondisi kondusif, yang mana bisa saksikan belakang saya tidak ada aktivitas apapun, yang mana di belakang saya ini menjadi tempat steril begitu, tidak bisa masuk ataupun juga dari tim Bakamla sendiri juga tidak bisa untuk ke lokasi kebakaran, yang mana nantinya akan ada olah TKP oleh dari Inafis dari Polda Metro Jaya. Anda bisa saksikan di sini juga masih ada standby Valeri dan juga pemirsa, 1 unit pemadam kebakaran untuk mengantisipasi. Dan kalau bisa kami gambarkan Valeri dan juga pemirsa, bahwasanya saat ini saya sedang berada di depan gedung Bakamla RI. Kalau kita lihat ini hanya 1 lantai saja, yang mana lantai 6, yang dapat kami kabarkan bahwasanya ini adalah titik awal mula terjadi kebakaran yang tidak menyambar ke bawahnya begitu, namun di belakang gedung Bakamla ini bisa menghanguskan sebanyak 5 gedung ataupun 5 lantai begitu, Valeri. Dikarenakan api ini menyambar dikarenakan di lokasi di belakang gedung Bakamla ini terdapat instalasi listrik sehingga api cepat menyambar. Dan kami informasikan juga bahwasanya pusat api ini berada di lantai 6, yang mana saat ini sedang mengalami renovasi 2 bulan sebelumnya, yang masuk dalam ruangan Komnas Perempuan. Dan pada insiden kali ini setidaknya sebanyak 16-20 orang penjaga piket Valeri ini dipanggil oleh pihak kepolisian Polres Jakarta Pusat untuk dilakukan investigasi ataupun menjadi saksi atas terjadinya atau insiden kebakaran pada pagi hari pada pukul 6 waktu Indonesia Barat tadi pagi, yang setidaknya melibatkan sebanyak 20 unit pemadam kebakaran dan juga 100 personil guna untuk memadamkan api yang cukup hebat melanda gedung Bakamla hari ini. Selain itu juga dapat kami informasikan, Valeri, ada 1 unit mobil pemadam kebakaran masih standby, dan kami juga saat ini masih menunggu terkait yang mana pihak Bakamla ini sendiri sudah menyerahkan kasus ini untuk kepolisian, dan nantinya Inafis akan berencana untuk melakukan olah TKP guna untuk memastikan apa penyebab terjadi kebakaran yang menimpa ataupun insiden kebakaran yang cukup hebat tadi pagi pada pukul 6 pagi tadi hari tadi. Sementara itu dapat kami informasikan Valeri dan juga pemirsa. Balik ke Anda. Baik, Indra, rencananya pada pukul berapa olah TKP akan dilakukan? Apakah menunggu esok hari? Ya, Valeri, dapat kami informasikan dari Humas dari Bakamla ini bahwasanya tadi ada pihak kepolisian siang hari tadi sudah melakukan survei begitu, namun untuk penindaklanjutan lebih dalamnya ini kami masih menunggu, yang mana pihak dari Bakamla sendiri juga belum bisa mengkonfirmasikan terkait kapan ataupun tindak lanjut dari kepolisian untuk melakukan olah TKP untuk mengungkap ataupun menginvestigasi dari kebakaran yang terjadi pada hari ini, Valeri. Baik, terima kasih rekan Indra Setiabudi atas laporannya langsung dari depan gedung Bakamla Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali, Indra. Ya pemirsa, selain Bakamla, gedung Perintis Kemerdekaan juga menjadi kantor Komnas Perempuan. Lalu apa sebenarnya penyebab kebakaran gedung tersebut? Untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Komisioner Komnas Perempuan Ferianto Sitohang. Selamat sore, Pak Ferianto, apa kabar? Selamat sore Mbak, kabar baik. Baik Pak Ferianto, info terakhir yang pihak Anda dapatkan, sudah ada penyebab sementara kebakaran? Ya, jadi kami belum mendapatkan informasi apa yang menjadi penyebab kebakaran tadi pagi, tetapi kami terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian, dan informasi yang kami dapatkan bahwa pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan terkait dengan situasi yang terjadi di gedung Bakamla, dan karena itu kita mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian. Baik, dari kebakaran ini apakah ada alat-alat ataupun juga benda-benda yang vital yang terbakar dari kantor Komnas Perempuan? Ya, jadi kami ingin informasikan bahwa sesungguhnya gedung Pola ini memang di lantai 6 adalah kantor Komnas Perempuan, tetapi sampai hari ini kantor tersebut belum ditempati oleh Komnas Perempuan karena baru diberikan oleh negara untuk
digunakan oleh Komnas Perempuan dan sedang berlangsung proses renovasi gitu. Jadi sejak bulan yang lalu lantai 6 yang seharusnya digunakan oleh Komnas Perempuan sebagai kantor itu prosesnya masih renovasi. Jadi belum hingga belum ada dokumen atau alat kerja Komnas Perempuan yang ditempatkan di sana. Menunggu selesai renovasi baru kemudian akan digunakan oleh Komnas Perempuan untuk berkantor. Oke, sejak kapan renovasi dilakukan dan rencananya kapan proses renovasi selesai di lantai 6 ini, Pak Ferianto? Ya, jadi renovasi itu dilakukan sejak bulan Agustus, yang harapannya itu bisa selesai di akhir tahun ini. Jadi harapannya di tahun yang akan datang, tahun 2025, Komnas Perempuan akan menggunakan gedung Pola itu sebagai kantor, khususnya di lantai 6. Baik, untuk proses renovasi ini apakah di bawah pengawasan Komnas Perempuan, Pak Ferianto? Jadi ada unit yang memang di Komnas Perempuan melakukan pengawasan untuk pembangunan renovasi itu. Dan kemudian untuk pengelolaan atau penyelenggaraan renovasinya sendiri itu diberikan pada pihak ketiga, dan terus staf kami memang melakukan pengawasan terkait dengan proses renovasi tersebut. Baik, dengan adanya insiden kebakaran ini, apakah nantinya Komnas Perempuan akan tetap menempati lokasi yang sama ataukah akan dipindah kantornya? Tentu kami akan menyerahkan kepada pemerintah ya, karena penggunaan gedung Pola ini dikoordinasikan dengan Setnek, dan karena itu kami akan melakukan komunikasi dengan Setnek bagaimana untuk ke depan, seperti apa misalnya ruangan atau gedung yang bisa digunakan oleh Komnas Perempuan untuk bekerja di masa yang akan datang. Jadi kami belum bisa menjawabnya seperti apa, karena kewenangan itu ada di Sekretariat Negara, Mbak. Baik, kita sama-sama doakan semoga penyebab kebakaran cepat diketahui. Terima kasih Komisioner Komnas Perempuan Ferianto Sitohang atas waktunya di Ini Sore. Sehat selalu Pak Ferianto.